Halo semuanya, selamat datang kembali bersama aku Abid. Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya lancar. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, saya mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah support channel ini sampai akhirnya. Yes, channel ini resmi dimonetisasi. Makasih banyak ya, tanpa jempol dan kuota kalian, kita gak bakalan sampai di titik ini. Keep support terus dengan cara like, comment, dan juga subscribe tentunya. Hari ini saya udah merangkum 5 berita paling viral dan hot seputar dunia politik dan isu nasional yang lagi ramai digosipin di media sosial. Sampai grup WA keluarga kalian mungkin ya. Gak usah pakai lama, yuk kita langsung masuk ke topik yang pertama. Cah buat kalian yang tiap hari kerjanya scrolling TikTok, Instagram, atau malah kalian sendiri yang lagi merintis jadi konten kreator nih seperti saya, kalian kudu simak berita satu ini ya. Ini bukan FYP settingan, bukan juga drama gimmick artis. Pemerintah baru aja ngeluarin aturan yang bikin jagat media sosial itu gempar nih. Intinya, mulai sekarang influencer, selebgram, youtuber, sampai tiktoker wajib punya NIB alias nomor induk berusaha. Loh, kok bisa? Berarti konten kreator sekarang disamain kayak tukang ruko atau pabrik ya. Nggak punya NIB bakal diciduk atau gimana. Nah, ayo kita bedah bareng-bareng cah biar nggak salah paham ya. Jadi pemerintah lewat Kementerian Investasi sama Kemenparekraf makin serius nih melirik dunia digital. Kenapa bisa gitu? Ya karena duit yang muter di dunia digital ini gede banget ya. Mulai dari endorsement, paid promote, sampai live shopping itu omsetnya itu gak main-main. Makanya sekarang profesi content creator itu resmi dimasukkan ke dalam klasifikasi bisnis. Jadi kalau sampean itu dapat duit dari hasil ngonten, sampean dianggap udah punya usaha mandiri. Nah, syarat sah punya usaha di Indonesia itu ya kudu punya NIB ini, cah. Pasti banyak yang protes nih. Wah, pemerintah mau malakin pajak lagi nih. Atau ribet amat sih. Mau ngonten aja kudu ngurus surat-suratan gitu. Ya, kalau masalahnya ujung-ujungnya duit alias pajak, kita semua udah nggak kaget lah ya, Cah. Ini udah bukan rahasia lagi. Tapi dengar dulu nih, ada sisi positifnya juga. Dengan kalian itu punya NIB, status kalian itu jadi legal di mata hukum. Kalau mau dapat pinjaman modal ke bank buat beli kamera atau buat beli mic baru atau bangun studio, kalian punya bukti kalau kalian itu punya usaha yang jelas, nggak dianggap pengangguran gitu. Dan kebetulan dapat duit juga nantinya. Walau ada sisi positifnya, pasti ada sebagian yang pada panik kan. Wah, kalau punya NIB berarti auto dipalakin pajak dong. Nah, tenang dulu Cah, dengerin ini baik-baik biar gak gagal paham ya. Urusan bayar pajak itu tetap dilihat dari seberapa gede penghasilanmu ya. Pemerintah mengkategorikan kita itu sebagai pekerja bebas. Aturan mainnya tuh begini, penghasilan di bawah 9 juta rupiah sebulan atau di bawah 108 juta setahun, kamu bebas pajak, Cah. Jadi kalau channelmu baru monet dan mulai jadi selebgram gitu ya, followernya dikit, belum dapat endorse, belum dapat uang 1 sampai 2 juta, masih aman nih, nggak perlu bayar pajak. Cuma wajib lapor SPT aja tiap tahun yang isinya nihil. Nah, kalau menurut sampean nih Cah, aturan ini bagus demi legalitas atau malah cuma cara halus pemerintah biar bisa ngejar setoran pajak para konten kreator nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita ke berita kedua ya. Beberapa hari ini netizen bola Indonesia lagi ngamuk-ngamuk di media sosial. Gimana enggak TVRI yang bangga banget pegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 pas nayangi live streaming di internet malah banyak gangguan, error, dan kabarnya tuh nggak bisa ya. Ternyata nih TVRI itu memegang lisensi untuk kategori FTA atau Free to Air. Artinya masyarakat Indonesia bisa menonton 104 pertandingan secara gratis sepuasnya di TV.
Namun ini hanya jika penonton itu menggunakan televisi dengan antena digital ya, STB gitu, set-top box, atau TV analog yang masih menangkap sinyal TVRI nasional dan TVRI Sport HD. Sementara itu kasusnya itu berbeda untuk layanan over the top atau OTT yang digunakan untuk live streaming, Cah. Untuk layanan tersebut, TVRI bekerjasama dengan dua mitra, yaitu Volaplay dan juga Maxstream TV. Alhasil, 104 laga Piala Dunia hanya dapat ditonton lewat kedua platform tersebut atau HP, mobile gitu, maupun laptop, desktop ya. Kalau untuk live streaming. Padahal dilansir dari Kompas nih, pemerintah lewat LPP TVRI itu bayar hak siar Piala Dunia 2026 ini sebesar 1,3 triliun rupiah atau sekitar 80 juta dolar AS. Kontrak paket ini emang berlaku sampai tahun 2027. Angka itu lebih besar ketimbang negara-negara Asia Tenggara lainnya, Cah. Kok bisa ya? Bahkan negara sekaya China aja lewat CMG, China Media Group, setelah nego alat berbulan-bulan, cuma bayar ke FIFA sekitar 60 juta dolar AS atau sekitar 1,06 triliun rupiah. Lah kita Indonesia malah bayar 1,3 triliun, Cah. Paling mahal sendiri gitu ya. Jadi nih dilansir akun X Unmak ya, beredar laporan FIFA yang menunjukkan kalau TVRI memegang hak siar Piala Dunia meliputi radio, TV, mobile, dan juga internet. Nah akhirnya netizen tuh bertanya-tanya nih, kalau pembelian hak siarnya pakai duit rakyat ya, kenapa gak sekalian layanan live streamingnya itu juga gratis? Nah, kan aneh ya, harus pindah ke aplikasi lain terus disuruh bayar lagi. Jadi begitu ceritanya, Cah. Kalau kalian nonton Pildun dari TV digital atau streaming nih, Cah, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan kaget kalau nanti pas tanggal 1 Juli, pas kalian datang ke SPBU, bakal ada jenis BBM baru yang nangkring nih. Ya pemerintah lewat PT Pertamina udah bersiap merilis bahan bakar baru, Cah. Tapi yang bikin heboh nih, BBM kali ini bukan minyak bumi murni kayak biasanya, melainkan campuran dari minyak kelapa sawit alias crude palm oil. Waduh, maksudnya gimana nih ya? Apakah minyak goreng buat goreng tempe sekarang dimasukkan ke tangki motor kita? Terus harganya bakal bikin kantong jebol gak? Yuk kita bahas, Cah. Pemerintah emang lagi gencar-gencarnya itu ngurangin impor minyak bumi dari luar negeri. Solusinya apa ya? Memanfaatkan kekayaan alam kita sendiri. Secara Indonesia kan rajanya kelapa sawit dunia gitu ya. BBM baru ini namanya berbasis bioetanol atau biodiesel generasi terbaru. Jadi minyak sawitnya itu diolah lebih dulu lewat teknologi canggih sampai jadi bahan bakar nabati yang super bersih lalu dicampur sama bensin murni. Pemerintah mengklaim kalau BBM dari sawit ini punya kelebihan yang oke punya, Cah. Katanya emisi yang buangannya jauh lebih ramah lingkungan dan angka oktan atau RON-nya itu bisa lebih tinggi. Artinya secara teori, pembakaran di mesin kendaraan kalian itu bakal lebih bersih dan gak gampang bikin kotor mesin. Tapi namanya juga netizen plus 62 ya. Begitu dengar kabar ini langsung pada ketar-ketir banyak yang nanya. Mas Abid, kalau pakai bensin sawit, mesin kendaraan kita bakal cepet rusak gak? Atau nasib pertalite yang murah itu gimana? Mau dihapus perlahan ya? Atau gimana ya? Nah, kalau soal performa mesin, pihak produsen nih menjamin kalau campurannya udah disesuaikan standar biar aman buat kendaraan harian kita. Tapi kalau soal harga dan kelangkaan pertalite nih, nah ini yang masih jadi tanda tanya. Per 1 Juli nanti, Cah, apakah pertalite bakalan langka atau tidak kita juga tidak tahu. Next kita ke kasus mega korupsi di program makan bergizi gratis yang jadi sorotan utama bulan Juni 2026 ini ya. Pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan atau kita singkat aja KSP Dudung Abdurrahman yang mengusulkan agar motor listrik itu dicicil oleh pegawai SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ya. Langsung memicu perdebatan panas nih ya. Jadi kan sebelumnya ada kasus dugaan markup pengadaan 21.801 unit motor listrik buat program MBG yang nilainya tembus 1,03 triliun rupiah. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayanan sudah
resmi jadi tersangka oleh Kejaksaan Agung yang diduga menggelembungkan dana sampai 200 miliar rupiah. Tapi yang bikin netizen tuh geleng-geleng kepala ini bukan cuma korupsinya aja, Cah. Melainkan solusi dari Kepala Staf Kepresidenan yang namanya itu Pak Dudung Abdurrahman. Beliau mengusulkan daripada motor listrik yang udah terlanjur dirakit itu mubazir, mending disuruh nyicil aja sama para pegawai SPPG. Lah, kok malah pegawai yang disuruh nanggung beban korupsi ya? Berdasarkan laporan resmi dari Tribun News dan Kompas TV per Juni 2026, puluhan ribu motor listrik ini sebenarnya dibeli buat fasilitas operasional kepala dan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi alias SPPG. Sialnya proses atau proyek ini tuh ternyata dikorupsi dan harganya tuh di-markup gila-gilaan oleh para vendor oknum pejabat lama. Sekarang barang-barangnya itu bahkan udah disegel sama Kejagung dan Mangkrak. KSP Dudung Abdurrahman akhirnya angkat bicara di depan media. Pak Dudung menilai kalau gaji pegawai SPPG senilai 6 juta per bulan itu bisa nyicil motor-motor listrik tersebut. Netizen pun langsung meradang dengar ini ya. Banyak yang komentar, "Loh, yang korupsi siapa? Kok yang disuruh nanggung dan nyicil malah pegawainya gitu ya." Lagian motor itu kan sekarang lagi jadi barang bukti kejahatan yang disita oleh hukum. Masa barang sitaan korupsi malah dijual komersil ke pegawai dengan sistem cicilan. Gimana menurut pendapat kalian? Cah nih ya, terutama untuk pegawai SPPG, apakah setuju buat nyicil motor-motor ini? Cah, kita sampai di berita kelima alias berita terakhir kita hari ini. Kalau dari tadi kita bahas yang tegang-tegang soal korupsi triliunan, berita penutup ini agak kocak tapi bikin kita mikir keras nih, drama di dunia mahasiswa. Sampean udah tahu belum ya? Jagat media sosial lagi geger gara-gara ada sekelompok anak muda aliansi BEM Bersatu yang bikin pernyataan sikap mendukung program makan bergizi gratis alias MBG terus berlanjut. Gak hanya itu saja, aliansi BEM Bersatu mengkritik keras mantan ketua BEM UGM, Tio Ardianto, karena diduga menunggangi gerakan mahasiswa untuk kepentingan politik praktis. Mereka menyoroti penggunaan mobil Toyota Fortuner oleh Tio yang diduga terdaftar atas nama kerabat tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, Andika Perkasa. Masalahnya, begitu video mereka itu viral, pihak kampus asli langsung ngeluarin surat edaran yang isinya, "Loh, ini siapa? Mereka bukan pengurus BEM kita." Nah, bahkan setelah diusut, oknum-oknum di video itu statusnya mahasiswa, ada yang udah drop out, ada yang mahasiswa biasa tanpa jabatan, bahkan ada yang diduga bukan mahasiswa kampus itu sama sekali alias mahasiswa siluman gitu. Kok bisa gitu? Plot twist banget kan? Kampus seperti Universitas Nasional atau UNAS bahkan menegaskan tidak memiliki kepengurusan BEM tingkat fakultas. Bantahan serupa juga dikeluarkan secara resmi oleh perwakilan dari Universitas Negeri Jakarta, UNJ, dan Universitas BSI. Netizen kemudian merespon dengan menyebarkan poster pencarian ya, Wanted, guna meminta klarifikasi dari nama-nama yang muncul dalam video aliansi BEM Bersatu ini. Wah, ada-ada aja ya. Kita tunggu deh kelanjutannya. Apakah mereka ini beneran mahasiswa asli atau ternyata mahasiswa atau mahasiswa ya? Nah, dari 5 berita viral tadi, mana nih yang menurut kalian paling nggak masuk akal dan kocak ya tentunya yang terakhir tadi. Tulis opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah, Cah. Kita diskusi dengan santuy. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang udah dukung channel Abid Nasrullah ini sampai akhirnya resmi monet. Ya, jangan lupa like, share, dan klik subscribe biar channel ini makin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.